Jadi di Universitas Amikom Yogyakarta ya ada program Pasca Sarjana, di bawahnya itu ada 2 program studi, MTI Magister Teknik Informatika dan juga MTI jalur PJJ Pendidikan Jarak Jauh ya. Nah, jadi kalau sobat MK semua ingin kuliah S2 dalam bidang komputer, teknik informatika, ya ada 2 opsi itu. Kalau yang MTI ini ada 2 kelas reguler, ya seperti perkuliahan mungkin seperti S1 ya, dari Senin sampai hari Kamis. Nah, Jumat Sabtu itu khusus untuk kelas eksekutif atau kelas B. Nah, itu yang reguler. Nah, kita juga ada kelas PJJ. Ini sekarang lagi rame ya, karena PJJ itu tidak dibatasi oleh tempat. Jadi siapapun yang sudah bekerja, syarat utamanya bekerja ya, tetapi ingin mengenyam pendidikan S2 Teknik Informatika, bisa mendaftar pada program PJJ. Program PJJ ini kurikulum, kemudian tenaga pengajar itu sama ya dengan reguler ya, prosedur sampai lulusnya juga sama, dan tetapi bedanya dia dilaksanakan pada waktu jam 3 sore sampai selesai, biasanya jam 6 ya. Nah, satu hari hanya ada 1 mata kuliah, jadi hari Senin sampai hari Jumat lah biasanya itu. Itu mungkin sebagai pengantar dulu. Baik. Jadi sebetulnya kurang lebih sama, cuma bedanya di jamnya. Iya, yang MTI, kelas MTI dengan PJJ ya. Okay. Baik, kira-kira sebelum itu mungkin perbedaannya lagi ya Pak Alfa ya? Apalagi nih? Oke. Kemudian dari sisi pembelajaran ya, kalau reguler itu memang kan diperuntukkan untuk yang fresh graduate ya, jadi bisa ada interaksi di kelas gitu. Tetapi fresh graduate itu kan biasanya masih minim pengalaman ya. Nah, berbeda dengan kelas PJJ. Kelas PJJ itu kita peruntukkan bagi siapa saja di seluruh Indonesia yang ingin kuliah MTI. Makanya programnya itu biasanya mahasiswanya dari Sabang sampai Merauke ya. Satu kelas itu bisa terdiri dari 80 sampai 100-an mahasiswa ya. Tentunya nanti dalam prakteknya kita bagi-bagi kelasnya. Dan apa yang kita pelajari di kelas ya, dalam PJJ itu fokusnya adalah mengeksplor kembali, karena kan mahasiswa kan kalau di kelas PJJ itu dari pagi sudah bekerja gitu ya, pengennya otaknya istirahat tapi malah kuliah gitu ya. Nah, tetapi kita menjembatani dengan model kelasnya adalah diskusi dan berbasis kepada mahasiswa. Kalau memang di saat itu ada mahasiswa yang belum paham satu topik ya, dan kira-kira ini menarik untuk kita diskusikan di kelas ya, kita akan berdiskusi seputar topik itu. Bagaimana dengan capaian pembelajarannya akan tercapai? Tentunya kita menggunakan banyak mekanisme ya, mekanisme kuis, mekanisme tugas dan lain-lain yang juga itu nanti akan dikontrol. Nah, PJJ itu sendiri dalam prakteknya nanti mahasiswa kuliah berinteraksi dengan dosen menggunakan Zoom ya pada minggu ke-1, minggu ke-4, ke-6 dan kelipatannya. Kemudian diantaranya mahasiswa nanti akan dikelompokkan maksimal 30 mahasiswa ya dalam satu room Zoom itu untuk berkuliah dengan tutor kita menyebutnya. Jadi tutor inilah yang sangat membantu mahasiswa. Kebutuhannya apa sih? Karena belajar di S2 itu kan prakteknya sulitnya begini. Kadang dalam satu kelas itu pengalamannya naik turun, beda-beda ya. Nah, ada anomalinya, ada yang sangat expert sekali, ada yang sangat kurang sekali gitu. Tapi itu nanti masih ada faktor lain. Misalkan yang expert tetapi tidak menguasai aspek ini, yang tidak menguasai ini ternyata ada aspek lain yang justru dia kuasai. Nah, makanya kita strateginya adalah membentuk kelas kecil-kecil dalam 30 mahasiswa tadi, kemudian dengan tutor. Nah, itulah kita fokus perkuliahan. Nah, sekarang ini secara legal sudah difasilitasi oleh pemerintah ya, melalui bentuk Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, MBKM. Jadi nanti kita dengan payung hukum seperti itu, mahasiswa yang mengambil kredit di luar tentunya nanti akan kita transfer ke Indonesia. Jadi tidak rugi. Nah, jangan sampai mahasiswa maunya lulus tepat waktu 4 semester. Ternyata 1 semester dihabiskan di luar negeri ya, malah molor. Nah, itu kan kasihan juga. Nah, jadi mahasiswa pun boleh menggali, mencari informasi apapun ya dari sponsor manapun, pendanaan manapun, dan jika diterima ya nanti kita bisa bantu memfasilitasi itulah, karena itu kan pengalaman yang berharga ya untuk mahasiswa itu sendiri. Setelah lulus, kira-kira value apa sih yang dibawa setelah sudah tidak di Amikom lagi? Oke, nah jadi itu bisa dilihat dari 2 hal ya.
Yang pertama dari aspek profesional diri sendiri dan yang kedua aspek akademik. Nah kalau profesional itu ya tentunya itu tadi yang Mbak Koneta sampaikan ya, homesick. Berarti kan kita belajar beradaptasi. Betul. Di negeri orang, di mana kita makanannya berbeda. Jangankan makanan, saya pertama ke Australia aja air putihnya tuh sudah beda karena dari tap water kan, dari keran kan. Iya. Awalnya nggak ketelan, tapi lama-lama ya terbiasa ya. Nah, anak saya juga gitu. Justru pas pulang kebalik ya. Di sini di Indonesia buka keran diminum, dimarahin. Ya, jadi kemampuan adaptasi itu sesuatu yang tumbuh dari diri karena lingkungan kita seperti itu. Dan itu tentunya nggak bisa kita belajar buku beradaptasi. Ya, ketika ke negara yang bahasanya berbeda dengan kita, disitulah kemampuan beradaptasi kita tumbuh. Kemudian nanti dalam akademik kita juga belajar bekerja sama ya, karena kan mahasiswa internasional itu seringnya nanti dikasih dikasih semacam badis, teman ya, dimana ini nanti akan membantu mendampingi kita dalam perkuliahan atau dalam beradaptasi budaya lokal gitu. Nah tentunya nanti kerjasama itu kita latih. Dan kita merasa kerjasama itu mudah, tetapi apakah itu mudah ketika kita tidak kenal orangnya, baru kita temui. Nah, disitulah kita akan melatih kerjasama. Kemudian dari sisi akademik juga pengetahuan itu sendiri kan sangat luas ya. Bisa jadi nanti ada aspek-aspek yang dipelajari yang belum pernah diajarkan di Indonesia, itu sangat wajar ya. Itu sangat wajar karena memang pengetahuan itu sangat luas sekali, kemudian bisa jadi satu aspek digunakan di Indonesia, di negara lain tidak. Nah itu akan bisa kita lihat di sana. Dan tentunya adalah membangun rasa percaya diri biasanya ya, karena ini sudah sering kami lihat mahasiswa yang sudah pernah ke luar negeri, dia ngerasa percaya diri karena dia sudah pernah ya tidak seseram itu gitu ya, dan menyenangkan bertemu dengan banyak orang di sana itu. Nah itu mungkin beberapa hal positif dari luar negeri ya. Iya, lebih confident gitu ya Pak ya. Iya betul. Kadang kita berpikir keinginan itu sudah menggebu-gebu, tapi masih memikirkan dananya ini apakah harus beasiswa. Kalau beasiswa sepertinya kok saingannya banyak gitu Pak Alfa. Ini mungkin sedikit bocoran deh. Kalau di MT ini kira-kira ada tidak peluang untuk calon mahasiswanya itu bisa dapat scholarship untuk masuk? Oke, kalau di MTI tentunya peluangnya sangat besar ya, karena dalam prakteknya ya, meskipun banyak lah tadi saya katakan keuntungannya gitu ya, banyak yang tidak memungkinkan untuk berangkat karena berbagai faktor ya. Bisa jadi alasan pekerjaan, kebanyakan besar karena pekerjaan. Jadi saya pengen nih berangkat Pak Alfa, tapi beneran nggak, opsinya tuh harus resign biar bisa berangkat gitu, dan saya sangat berat ya. Kita memaklumi itu karena S2 itu kan fase di mana sebagian besar sudah bekerja. Nah, tetapi kalau memang kita tidak ada faktor-faktor seperti itu ya, kita ingin cari pengalaman atau apa, saya kira peluang itu terbuka lebar ya. Kuliah ke Murcia Spanyol ya dengan MTI. Nah, kemudian nanti bagaimana dengan biayanya? Ya tentunya biayanya semuanya, karena ini sifatnya kerjasama dengan Erasmus ya, semuanya akan ditanggung oleh Erasmus ya, termasuk tiket, penginapan di sana ya, dan uang saku harian lah istilahnya. Apakah itu cukup? Nah itu selalu jadi pertanyaan kan. Saya modal nol nih Pak, pengen berangkat, apa cukup? Plus, bukan cukup, pulangnya tuh masih sisa biasanya. Dapat sanggup malah. Iya, jadi ketika dikonversi lagi ke rupiah, euronya itu masih bisa untuk tabungan ya, biasanya seperti itu ya. Karena pembeli beasiswa pun juga memikirkan, sangat jarang sekali dikasih beasiswa kok suruh nombok, itu jarang, kecuali sudah dibilang di awal bahwa kerjasama ini parsial, misalkan hanya diberikan pendanaan 30% dari kebutuhan 100%. Nah itu akan disampaikan. Nah, tetapi kalau program kerjasama dengan MTI tadi biasanya tidak ada masalah dari segi biaya, hanya modal niat berangkat, kemudian nanti ke sana mau belajar apa ya itu diinin, dan juga tentunya harus mau aktif karena kan nanti di sana terlibat dengan kegiatan-kegiatan kampus lokal ya, mungkin banyak kegiatan berkaitan dengan budaya atau nanti kita ingin belajar budaya lokal. Nah, tentunya harus aktif juga. Peluang beasiswa itu saat ini sudah bisa ditebak periode waktunya ya. Taruhlah kita sudah punya tujuan ya, entah itu negara-negara Eropa, Jerman, Belanda, Inggris dan atau Australia, Amerika. Itu kalau kita mengincar beasiswa yang dari negara mereka itu sudah ada periodenya. Tentunya
itu wajib hukumnya kita hafal dulu ya, mekanisme administrasinya, wawancaranya bagaimana. Nah, kalau memang belum cukup waktu ya kita bisa bekerja sambil menyiapkan itu. Karena memang persiapannya tidak mudah ya, terutama untuk bahasa Inggris ya biasanya ya, negara manapun itu perlu bahasa. Karena memang di sana nanti hampir tidak ada waktu belajar bahasa lagi ya. Sudah langsung praktek dengan teman, dengan dosen gitu. Nah, kalau memang kita sudah bisa menguasai aspek bahasa ya, kemudian punya pengalaman yang mendukung selama perkuliahan, ya saya kira percaya diri saja bisa daftar langsung, dan itu banyak kok peluangnya. Kemudian pemerintah juga saat ini sudah ada beasiswa LPDP kan, sudah berjalan lama ya, itu juga silakan dimanfaatkan ya. Nah, LPDP itu biasanya yang dicari itu yang siap berangkat, kata kuncinya itu. Nah, artinya siap berangkat itu bagaimana? Ya kita harus sudah mendapatkan surat penawaran ya. Surat penawaran itu bisa didapatkan dengan gratis ya di kampus tujuan. Bisa juga menggunakan bantuan kerjasama agen pendidikan. Kemudian ada sertifikat bahasa Inggris. Nah, ketika kita sudah punya minimal 2 itu, biasanya peluang untuk beasiswa LPDP itu semakin tinggi. Karena memang pemerintah tidak ada waktu lagi kalau dia harus ngurusin hal-hal lainnya lah gitu, mau nggak mau kita yang bersiap diri. Tapi sekali lagi itu kembali kepada kita, kalau memang belum memungkinkan untuk itu semua, misalkan ada faktor nih kita harus membiayai adik dan segala macam, ya bekerja itu saya kira tidak ada masalah. Nah, tetapi kuliah ke luar negeri itu bukan dalam artian Anda tidak mendapatkan penghasilan, tidak. Sebenarnya di sana juga kita bisa manfaatkan pekerjaan part-time yang memang dikhususkan buat mahasiswa. Nah gitu ya, jadi sebenarnya kuliah juga ilmunya dapat, finansialnya juga dapat. Contoh pekerjaannya apa itu? Yang untuk mahasiswa itu biasanya berkaitan dengan pelayanan ya di rumah makan atau kebersihan. Misalkan di kantor ini yang di sana biasanya membersihkannya itu kan pada saat tidak ada pekerja. Nah itu mahasiswa. Atau di sinema gitu ya, di bioskop itu setiap malam itu mahasiswa itu biasanya yang membersihkan. Jadi pekerjaannya tidak perlu berpikir. Ya kalau mau pekerjaan yang berpikir juga saya kira banyak sih peluangnya kalau dicari ya. Yang penting halal ya Pak ya. Iya betul. Insya Allah bisa survive, bisa enjoy kok sahabat MG di sana. Iya betul. Baik. Nah, Pak Alfa, katakanlah ini sahabat MG sudah bergabung menjalani perkuliahan, sudah lulus. Nah ini kemudian mau jadi apa? Apakah kembali ke pekerjaan sebelumnya gitu ya, stay, atau kemudian ada opsi baru, choice baru untuk kemudian cari pekerjaan baru kah, atau jadi tenaga pendidikan kah, atau apa kira-kira peluangnya? Oke, nah saya kira semua orang nanti punya dengan pengalaman sebelumnya ya, kemudian ditambah tantangan kedepannya itu menjadi sangat dinamis ya. Artinya kalau memang dia mau kembali ke pekerjaan lamanya dan memungkinkan, tetapi dia merasa pengalaman saya nanti akan sia-sia, tidak terpakai ya, tentunya sayang kan ya. Saya sih menyarankan cari tantangan lebih tinggi gitu ya. Nah pekerjaan apapun saya kira asal itu halal, bisa kita mengoptimalkan semua potensi yang kita punya, itu akan baik kalau menurut saya gitu ya. Nah dan itu tadi ya, bisa jadi dunia internasional itu membuka rezeki kita yang lebih besar. Nah itu terjadi sama teman kita yang berangkat tahun lalu ya. Setelah pulang, bukan setelah pulang, saya belum pulang Pak Alfa, saya sudah disodorin banyak kontrak gitu. Dia bilang dari Eropa, dari ini gitu. Tapi saya milih pulang Pak gitu ya, karena ada faktor keluarga gitu ya. Nah yang begitu pulang ternyata dia punya langsung posisi manajerial, top manager di salah satu bank BUMN. Nah jadi begitu pulang sudah langsung ke situ. Kan tenang itu. Baik, gitu. Ini sama-sama bagusnya lah ini ya. Iya betul. Siap. Atau kalau nggak keluarganya dibawa ke sana ya Pak ya. Iya. Berat juga tapi kayaknya ya. Baik. Gitu ya sahabat MG ya. Bisa macam-macam. Bahkan jadi dosen pun juga terbuka lebar ya Pak ya. Iya, dosen itu saya kira masih terbuka terus ya sampai kapanpun, karena kan pengalaman pengetahuan tiap dosen itu kan unik ya. Apalagi kalau kita baru pulang dapat beasiswa katakanlah S2 atau S3 ya. Dalam bidang yang unik lah ya, diperlukan di Indonesia, saya kira sangat mudah sekali kok itu tuh. Contohnya adalah Pak Alfa. Iya betul. Luar biasa. Baik, Pak Alfa, terakhir satu pertanyaan terakhir untuk Pak Alfa nih, kira-kira rencana ke depan dari Magister Teknik Informasi. Kira-kira apa sih yang mau dicapai dari hari ini dan seterusnya? Baik, teknik MTI itu
ingin menjadi ujung tombak untuk program internasional di Amikom ya. Jadi kita sudah apalagi melalui PJJ itu menurut kami secara umum ya, kita minta feedback dari pengguna lulusan, dari alumni, dari mahasiswa, itu sudah berjalan baik. Itu membantu sekali untuk teman-teman mahasiswa yang dari luar Jawa ya, di mana mereka tidak ada akses pendidikan tetapi dapat pendidikan kualitas baik tanpa harus meninggalkan daerahnya. Itu kami akui, bahkan beberapa pengajar juga mungkin akan membantu teman-teman alumni mahasiswa di luar daerahnya sana. Nah, tentunya kita pengen lebih dong ya dari situ. Makanya kita ingin naik ke tingkat Asia Tenggara ya, berkompetisi di Asia Tenggara dan juga nanti berkompetisi di tingkat internasional harapannya. Nah, untuk bisa menuju ke sana ya tentunya kita harus menguatkan internal dulu lah ya. Kurikulum yang menarik, kemudian faktor bahasa itu sudah wajib ya, kalau internasional nggak bisa ditawar. Ya utamanya kurikulum, kemudian aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan penerapan teknologi ya yang menarik di Indonesia itu bisa kita tawarkan di Asia Tenggara atau bahkan di dunia. Jadi kita ingin unggul di internasional juga, begitu Mbak. Siap.